Cerita rakyat Lutung Kasarung dari Jawa Barat. Dahulu kala di sebuah kerajaan di Jawa Barat, ada dua putri raja yang cantik bernama Purbararang dan adiknya bernama Purbasari. Purbasari adalah putri yang baik hati dan suka menolong, tapi Purbararang sombong dan mudah iri hati. Putriku, sudah ayah putuskan bahwa Purbasari yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Kurang ajar, masa tahta akan diwariskan pada Purbasari? Harusnya aku yang berhak. Tenang, semua akan aku urus. Purbararang dan tunangannya meminta bantuan nenek penyihir untuk mencelakai putri Purbasari. Tubuh putri Purbasari tiba-tiba dipenuhi bercak hitam yang mengerikan. Lihat, Purbasari sangat menjijikan. Ia pasti terkena kutukan. Kamu tak pantas jadi ratu. Pergi kau! Purbasari yang diusir ke hutan bertemu dengan seekor kera hitam bernama Lutung Kasarung. Ia selalu membawakan buah dan bunga untuk menghibur putri Purbasari. Lama-kelamaan mereka saling jatuh cinta, padahal wujudnya sama-sama buruk rupa. Suatu malam Lutung Kasarung menyuruh putri Purbasari mandi di telaga. Secara ajaib kulitnya kembali seperti semula. Kabar itu sampai ke Purbararang. Ia tak percaya dan menyusul ke hutan. Cih, kutukanmu memang pulih. Tapi seorang ratu harus punya tunangan yang tampan. Mana tunanganmu? Purbasari mengatakan bahwa Lutung Kasarung adalah tunangannya. Hah? Monyet ini tunanganmu? Tiba-tiba terjadi keajaiban. Lutung Kasarung menunjukkan wujud aslinya yang sebetulnya adalah pangeran tampan. Purbararang pun mengakui perbuatannya dan memohon maaf. Purbasari yang baik hati memaafkan Purbararang dan ia pun menjadi ratu yang didampingi pangeran tampan. Legenda Landorundun, Rapunzel Indonesia dari Toraja. Dahulu kala ada seorang putri bangsawan Toraja bernama Landorundun. Ia memiliki rambut yang sangat panjang. Suatu hari saat putri sedang mandi di sungai, ada helaian rambut panjangnya yang putus dan terbawa arus. Helaian rambut itu ditemukan oleh Datu Bendurana. Wah, helaian rambut ini sangat panjang dan indah. Sungguh menarik, akan aku cari tahu siapa pemiliknya. Datu Bendurana dan para pengawalnya melakukan perjalanan dengan kapal untuk mencari pemilik rambut itu. Sampai mereka tiba di sebuah desa di Gunung Sesean dan bertemu dengan Landorundun. Wahai putri Landorundun, kau sangat cantik, menikahlah denganku. Landorundun dan Datu Bendurana akhirnya menikah dan menghasilkan keturunan yang meneruskan kerajaan Bone. Cerita rakyat Putri Pukes dari Aceh. Kalian udah tahu asal-usul batu ini belum? Kisah di dataran Tanah Gayo, ada seorang putri raja bernama Putri Pukes. Nah, apa kamu harus menikah dengan pangeran dari negeri seberang? Iya bu, mohon restunya ya, kami saling mencintai. Tapi kamu nanti harus tinggalin kerajaan ini loh. Kamu harus ikut ke kerajaan suamimu. Apa kamu gak apa-apa berpisah dengan ayah dan ibu? Setelah menikah, tiba saatnya Putri Pukes menyusul ke kerajaan suaminya. Pergilah nak, namun ada satu hal yang harus kamu ingat ya. Begitu kamu melangkahkan kaki keluar dari kerajaan ini, jangan sekalipun menengok ke belakang. Baik bu, ingat baik-baik pesan ibu ya nak. Putri Pukes pun berangkat bersama pengawalnya. Di tengah jalan ia sedih dan teringat kedua orang tuanya dan tanpa sadar ia menoleh ke belakang. Tiba-tiba datang hujan deras yang disertai petir. Rombongan Putri Pukes pun berteduh di dalam gua. Apa yang terjadi denganku? Kenapa tubuhku jadi keras? Tubuh Putri Pukes berubah jadi batu karena ia menoleh ke belakang. Sampai saat ini batunya masih ada loh. Legenda asal mula Cikaputrian dari Banten. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri raja yang sangat cantik tapi sombong. Ia juga manja dan semua keinginannya harus terpenuhi. Ayah, puri yang di kaki gunung itu buatku dong, yang ada danaunya. Tapi nak, Gak mau tahu, pokoknya buat aku. Raja pun mengikuti keinginan putrinya. Ah, indah sekali danau ini. Denger ya, pokoknya gak boleh ada siapapun yang ngedeketin apalagi mandi di danau ini. Ini punyaku. Suatu hari ada seorang perempuan tua berpakaian lusuh yang datang ke danau itu. Heh, perempuan tua, siapa kau? Berani-beraninya kau datang ke sini. Perempuan tua itu terkaget dan hanya diam saja memandangi kelakuan sang putri. Heh, kau tuli ya? Atau buta? Sampai gak lihat kalau danau ini punyaku. Danau ini hanya untuk putri raja, bukan untuk perempuan tua dekil. Perempuan tua itu masih terdiam sambil menahan amarah. Pergi kau, danau ini jadi tercemar. betapa sombongnya kau ini. Biarin, aku kan putri raja. Tidak seharusnya putri raja berbicara seperti itu. Omongan kasarmu tidak layak diucapkan oleh manusia. Ucapanmu berbisa seperti ular. Tiba-tiba langit berubah jadi gelap dan petir pun menghantam tubuh sang putri. Ia terkena kutukan dan berubah jadi ular hitam berbisa. Karena malu dengan wujud ularnya, ia bersembunyi di dasar danau Cikaputrian.